Video ini diproduksi oleh Pemuda Rawa Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngoboy, di mana acara ngobrol sotoy. Bukan santuy. Bukan santuy, sotoy ya kan. Walaupun sotoy tapi kita tetap nyelipin beberapa yang kita tahu menurut kita pengetahuannya gitu. Yang bener-bener real. Iya, jadi nggak asal kita cuma sotoy-sotoyan doang gitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa punya pendapat yang memang menurut kalian itu lebih bener ya apa-apa silakan di komen gitu ya kan. Oke. Kita belajar sama-sama ya nggak? Di video kali ini kita pengen ngebahas yang lagi lumayan rame juga nih di sosial media. Perkenalan, Cuk. Oh iya, kenalan dulu. Masih sama gua Big Giant. Gua Suprihans 7234. Masih sama A Penyok juga, lagi-lagi A Penyok yang gua nggak tahu asal namanya Penyoknya dari mana padahal mukanya nggak penyok. Di video kali ini kita pengen ngebahas yang lagi lumayan rame nih di sosial media. Dan sosial media juga sih. Di real life juga kebanyakan ada. Iya, cuman jadi lagi diangkat lagi nih. Iya. Lagi rame jadi pembicaraan lagi tentang pembulian anak-anak sekolah nih. Ya. Iya, mau Pokoknya bully ya. Mau di SMP, di SD, di SMA, di kuliah juga bahkan masih ada yang bully. Iya. Ya kan? Sebenarnya bully itu apa sih sebenarnya bully? Bully itu yang menurut lu? Yang lu tahu? Bully itu kayak sebenarnya bully itu masuk dalam kekerasan juga sih ya. Kekerasan cuman ya Secara mungkin mental. Kekerasan secara mental, bisa fisik juga. Bener. Cuman bahasa agak kekinian dibully ya. Ya, Kalau misalkan bahasa yang harusnya bener-bener kan diejek. kayak di apa ya, Diledek-ledekin. Ya, diledekin kayak lah. gitu. Cuman ini bahasanya kayak dibagusin menurut gua ya, sotoy. Bulian. Jadi banyak tuh yang di luar sana masih banyak juga ternyata orang-orang yang ngelakuin pembulian sama teman-temannya sendiri gitu. Entah dasarnya apa, kayak yang terakhir tuh yang gue lihat yang anak sekolah mana gue lupa itu SMP atau SMA. Oh, yang jarinya ya. Itu ada termasuk juga yang sampai akhirnya diamputasi kan. Yang harus diamputasi. Terus yang terakhir yang gue lihat tuh yang cewek di dalam kelas itu ditendang sama cowok. Hah? Sama teman cowoknya. Jadi temennya nih cowok nih. Si ceweknya padahal setahu gue di videonya itu cuma lagi duduk doang di kursi. Iya, di yang paling pojok tuh di deket tembok. Jadi ditendang. Gue nggak tahu masalahnya apa. Cuman menurut gue apapun permasalahannya lu nggak pantas sih kalau lu Sampai apalagi lu cowok gituin cewek. lu ngelakuin ke cewek gitu. Apapun alasannya dibalik semua itu nggak patut lu lakuin sih menurut gua. Cowok ke cowok aja lu ngebully aja itu Iya. salah. Apalagi cowok ke cewek. Mau lu cuman sekedar ngatain dia apa yang bikin mental dia jadi down akhirnya. Terus bahkan ada yang nggak mau sampai sekolah lagi besoknya kan. Banyak sih. Iya, apalagi lu udah main fisik kayak begitu, cowok lagi ke cewek. Nggak kacau sih kalau menurut gua. Kayak gua kayak gitu nggak pantas banget. Iya, kacau kalau menurut Kata gua. mah, Zaman sekarang masih aja ada kayak gitu loh maksud gua. Ya apa ya? Kalau bisa sih kalau gue bilang sih terpengaruh gara-gara film bisa jadi sama ini, tau gak lu? Orang biasanya kalau misalkan lu dari SMP, lu lulus, lu pengen masuk SMA. iya. Biasanya kan ada kayak apa sih sebutannya? Mos, Nah, kalau kuliah kan MBS apa? Kuliah gue lupa waktu itu sebutannya apa ya? ospek, Ospek, kalau kuliah ospek. Nah, kan kalau misalkan SMA MOS ya kalau nggak salah. mos, MBS, Nah, biasanya kan kalau kayak gitu-gitu kan apa ya? turun temurun. Bukan turun temurun sih. Ada kegiatan di mana si kakak kelas ini sesenior tuh kayak bermain tangan atau Iya. apa. Itu pasti ada aja kan. Balik lagi ke tadi turun temurun karena dia dulu digituin. Nah, jadinya Nggak kayak kelar-kelar. sebutannya dendam ya. Iya, dendam berkelanjutan. Mau di SMP, SMA, bahkan di Universitas. universitas, sampai yang lebih parah
yang lebih terkenalnya di sekolah kedinasan tuh paling banyak kalau menurut gue ya. Walaupun kedinasan sih mungkin emang apa ya, emang dari sononya kali ya. Iya, walaupun sebenarnya tidak semuanya ada seperti itu, tapi sebenarnya buat gue pribadi yang gue lulusan sekolah kedinasan nggak pantas sih kayak gitu. Nggak pantas lu walaupun memang modelnya pendidikannya ketarunaan semi militer ya. Apapun alasannya menurut gue fisik kontak fisik tuh nggak pantas dilakuin sih. Kalaupun mau hukum di sekolah kedinasan kayak gitu, push up, sit up, itu masih mending, gue masih bisa nerima. Tapi kalau udah kontak fisik, buat gue pribadi gue nggak setuju sih dengan adanya kayak gitu. Itu balik lagi ke yang tadi, itu dendam turunan jatuhnya, dendam berkelanjutan. Lu nggak akan kelar sampai angkatan yang terbaru pun besoknya akan ngelakuin kayak gitu. Terkecuali rektor atau kepala sekolah atau yang punya yayasan bikin peraturan baru. Kayak misalkan biasanya kan kalau kayak gitu kan emang udah ada kesepakatan dari rektor, si mahasiswanya ini yang penyelenggara, rektor sama pokoknya yang punya yayasan lah, biasanya tergantung kesepakatan itu juga. Biasanya tuh si penyelenggara, kalau di ospek biasanya kan penyelenggara ospek nih, ngadain ospek, ketua ospeknya, anak BEM-nya tuh. Nah dia kayak ngusul bilang ke rektor atau apa, Pak kita pengen ngadain kayak ginian sedikit ini, kira-kira diperbolehkan nggak? Nah biasanya tuh yang petinggi-petinggi di universitas bilang, kalau itu yang gue tahu ya sotoy, mungkin bilang boleh tapi jangan keterlaluan sama kebablasan. Masa yang udah bro. Akan ada celah tapi tetap berarti. Karena di gua pribadi di sekolah kedinasan, dari si ketua sekolahnya, ibaratnya taruhlah misalnya kepala sekolahnya nih, udah bikin peraturan yang benar-benar tegas, bahkan sudah sampai ditaruh CCTV, tapi tetap aja masih ada celah buat ngelakuin kekerasan seperti itu. Itu kan masuknya udah pembulian, kontak fisik secara tidak langsung, bukan secara tidak langsung, itu udah kontak fisik banget lah, apalagi pemukulan, tendang kayak gitu. Masalahnya apa ya, mental kan itu jatuhnya pemukulan kan mental, karena kan orang. Nggak semua orang bisa sekuat itu mentalnya. Ada yang memang apalagi di sekolah kedinasan ataupun universitas ya, ada orang yang masuk ke perkuliahannya itu bukan memang keinginan dia sendiri, orang tua lah. Iya, dari awal dia udah nggak pengen masuk situ, ternyata di dalamnya dia digituin, makin jatuh tuh mental dia. Ya kan, udah bukan keinginan dia kuliah di situ, terus dia digituin, makin menjadi banget kayak gini nih. Makin malas-malasan jadinya nanti, terus kedepannya mungkin jadinya ya psikologis dia terganggu. Itu sih paling utama. Iya, itu kedinasan. SMP, SD aja udah kayak gitu sekarang, ada yang kayak gitu. SD kan kayak zaman kita aja, mungkin karena didikan kita dari orang tua kita mungkin secara pribadi memang keras. Jadi ketika kita diledek-ledekin di SD pada zaman kita ya, itu nggak terlalu, karena mental kita sudah terdidik di keluarga. Di zaman sekarang kan beda posisinya. Rata-rata keluarga kan pada cuek. Kalau kita ngomongin SD mungkin memang nggak pantas lah mau lu ledek-ledekan apa. Bahkan zaman kita dulu sampai kita ledek-ledekannya nyebut-nyebut nama orang tua kan. Nih nama orang tua yang disebut. Iya. Tapi ada di zaman kita juga tetap yang mentalnya jatuh karena dia nggak terbiasa dengan hal seperti itu kan. Nah, zaman sekarang malah makin parah lagi. Fisik. Iya, fisik disebut-sebut. Jatuhnya udah ke itu bullyingnya, body shaming. Kalau udah ngatain misalnya gendut lu, SD posisinya mentalnya belum kuat nih dia. Gendut lu, botak, mata lu begitu banget. Anak bocah digituin, Bibir lu kegedean. Iya. Wah. Dopleh lu. Padahal kan kayak siapa yang lupa tuh yang artis luar negeri yang gini. Bibirnya bagus. Angelina Jolie. Itu mah dia digituin sendiri. Gua ada pengalaman satu nih, teman gua SMP ya kan. Itu pun baru namanya mabis ya kan ya, masuk awal SMP kelas 1. Maba. Ya. Mos. Nah, mos ya kan. Maba mahasiswa baru, Cuk. Ya. Nah, ada tuh gua kenalan emang ya kan. Dia tuh
fisik apa mentalnya kurang lah, fisiknya gitu kan lemah gitu kan. Nah di situ ada yang nongkrong gini pakai seragam sekolah juga gitu kan, tapi anak mana kalian nggak tahu. Dia ngeledekin si anak itu tuh yang kurang inilah fisiknya gitu kan ya, yang punya kekurangan sampai dia diledekin. Fisiknya kenapa emang dia? Nggak apa sebetulnya fisiknya kenapa? Buat sharing juga. Fisiknya itu gimana sih ya? Apa? Cacat, ada cacat. Ya ada cacatnya gitu kan ya, dari segi pandangan matanya gitu kan ya. Nah, ya dia kan keluar tuh keluar, lewatin si anak-anak itu, kan. Ya dia merasa inilah gitu, merasa gua tuh ini banget, sempurna banget gitu kan ya kan, sampai ngeledek ini, lu tuh nggak cocok sekolah di sini katanya gitu kan, mata lu lihat gitu kan. Itu kan ada gua di situ ya kan. Gua diam dalam hati gua, jangan bilang kayak gitu, kayak tersinggung nanti orang. Dalam hati tuh belum ngungkapin ke teman-teman yang di situ yang baru kenal gitu kan. Nah, tapi sama orang yang diledekin lu udah kenal? Yang diledekin itu gua belum kenal juga gitu kan. Tapi gua sempet ngebela dia gitu, ngebela yang diledekin tuh kan. Gua berdiri, iya gua berdiri gitu kan. Gua sampai ngadepin yang baru-baru kenal tuh, yang banyak lah, 10 orang. Nah, gua berdiri, gua bilang gini, ya gua akuin lah kan diri lu tuh sempurna gitu kan, tapi lu belum tentu dilihat orang itu lu sempurna gitu kan ya. Nah, gua minta sama lu semua, kita kan baru nih, mahasiswa baru ya kan, janganlah saling mengejek gitu kan, hormatin gitu kan. Itu kan anak-anak baru-baru kemarin masuk ke sini juga pengen ngerasain suasana sekolah di sini gimana yang lain temen-temennya gitu kan. Tapi lu jangan sekali-sekali ngucapin kayak gitu sampai ke depan dia juga lagi gitu kan. Di situ kan banyak yang lain juga, cewek-cewek segala macam kan. Takutnya dia malu gimana gitu kan. Harusnya kalau lu mau ngeledek tuh, lu harus saring dulu omongan lu gitu kan. Jangan sampai kejeblak omongan gitu langsung di depan dia gitu kan. Apalagi dia kondisinya kayak gitu kan, nggak sempurna gitu kan. Ya dia juga pengen sempurna kayak kita, cuman kan udah diberikan kayak gitu. Emang udah ini. Iya. Terus si anaknya yang diledekin itu gimana? Dia nangis gitu kan ya, nangis. Oh, sampai nangis. Iya, sampai nangis kan cowok, cuman kan namanya kayak gitu pasti nangis kan, diledekin gitu kan. Nah, akhirnya gue yang nenangin. Ya, gue sih bukan so bijak atau iya, so bijak ya kan. Gue pengen banget gitu nenangin dia gimana, jangan sampai dia ada apa-apa gitu kan, baru juga masuk ke sini nanti keluar gitu kan, pengen ngerasain di sekolah di sini tapi akhirnya kan dia keluar gara-gara ini. Gue tenangin, ya maaf ya kata gue, maafin teman-teman gue, padahal Supri juga baru kenal sama dia semua gitu kan. Ya karena kan memang lu merasa itu salah. Ya maafin teman-teman gue ya, soalnya udah ngeledek lu kayak gitu dalam perkataannya. Maafin ya, sekali lagi gue tolong minta maafin teman-teman gue. Iya, saya maafin, tapi lain kali jangan kayak gitu dong kata dia. Saya malu dilihatin sama yang lain juga. Jangan kata Supri gini, jangan malu walaupun kita kekurangan dalam tubuh kita, ya jangan pernah satu malu, jangan. Kita harus tetap semangat. Kita kan di sini mengejar ilmu, pengen sukses kan ke depannya, iya. Makanya jangan pernah malu, terus semangat. Semua orang pasti nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Iya, pasti ada kekurangan yang seperti gitu ya. Terus akhirnya pas begitu lo omongin gitu, dia akhirnya meluk Supri gitu kan, meluk gua. Makasih banyak udah mencoba menyemangati saya gitu kan. Saya juga baru kenal sama situ, tapi situ enak banget orangnya gitu kan. Iya, saya juga kekurangan, saya juga nggak sempurna atas saya. Saya juga suka diajakin, lu hitam gini-gini, tapi saya nggak ngerasa gimana gitu. Termasuk lu berarti pernah ngalamin di posisi ya bully lah kasusnya. Iya, sama kayak gitu. Gue juga sama, dimanapun gue suka dibully, diledek gitu, diejek ya kan. Dia tuh emang oke, penampilan ganteng, bersih, putih, tapi gue kadang suka ledek, lu hitam gini-gini, tapi gue nggak ngerasa kecil hati gitu kan. Kecil hati, gue tetap semangat, yang penting gue sempurna gitu kan ya. Walaupun gue masih kekurangan apapun, tapi gue tetap dalam hati gue sempurna ini, begituin aja. Tapi lu jangan pernah rasa kecil hati ya gitu. Maksudnya gitu itu. Terus akhirnya si anak itu hanya dia tetap sekolah di situ. Sampai sekarang. Sampai kelar. Sampai kelar, sampai tamat gitu kan sekolah di situ ya. Ya berkat Supri juga, kata dia, makasih udah ngasih saran gini-gini ya. Gue sih bukannya ini ya, gue juga cuman ngasih tahu aja sama lu, jangan diambil hati ya kan, temen-temen gue bilang kayak gitu, ya lu tetap semangat aja ya. Gitu. Padahal kalau itu biasanya kalau kasus kayak gitu ke depannya tuh parah gitu. Kalau gue itu nggak, kalau ke depannya parah. Misalkan si anak ini yang tadi kekurangan itu, dia nggak mau sekolah di situ, ngelapor ke orang tua ngelapor ke
kayak ke Kemendikbud lah, dinas apalah. Nah dia juga sempat bilang bisa jelek-jelekin nama sekolah kan, sampai bilang dia mau ngelaporin juga ke jalur hukum. Dia nggak terima dia aja kayak gitu kan. Nah saya tahan juga, jangan dulu gitu kan, jangan sampai ke bawah jalur hukum dulu. Udah tenangin dulu, nanti gue yang ngomong ke temen gue, makanya lu nanti ikut sama gue dulu, kita ngobrol bareng santai gitu kan. Oh ya udah, sampai nangis tuh. Gue ngerasa kasihan banget, gue juga ngerasa sedih banget. Ya mana ada sih orang diledek kayak gitu ya kan, nggak mau juga gitu di depan umum loh, di depan umum banyak siapapun orang yang baru kenal gitu, baru masuk sampai diledek kayak gitu. Ya emang cupu orangnya gitu kan, gue akuin cupu. Panji juga dimasukin ke dalam, gue doang, gue baru awal-awal masuk SMP juga gue udah bandel banget. Gue nggak mau diatur waktu sekolah juga gue masuk sekolah itu. Ya sebandel-bandelnya lu, tapi kan lu nggak memperlakukan orang gue nggak pernah gitu. ngelakuin hal yang teman gue ucap, gue enggak. Malah gue tuh pengen punya teman-teman yang kayak gitu, yang bisa gue semangatin apa gitu. Jangan sampai ngeluh lah gitu kan. Tapi yang ledek ini akhirnya besoknya masih ngeledekin nggak? Nah pas gue ngomongin ke temen gue jangan pernah ngeledekin lagi, dia kasihan, dia juga manusia loh. Dia juga pengen kayak kita sempurna. Situ mau nggak kalau jadi posisi dari dia nih, diledekin kayak gitu di depan umum loh. Lu mau nggak? Ya nggak mau lah Pri. Ya makanya kalau lu nggak mau kalau diledekin kayak gitu, makanya lu diem. Jangan sampai lu ngucap lu omongan lu tuh yang nggak bener di depan umum gitu kan. Makanya lu kalau ngomong tuh saring dulu, bener nggak nih yang gua omongin, yang gua ucapin ke dia gitu kan. Terus dia ngerasa kecil hati apa gimana gitu kan. Pasti dia gitu dulu, dia enggak langsung jebret ngomong di depan dia langsung lagi. Makanya gua ngerasa astaga, gua sampai gimana dalam hati gua nyesek banget gitu kan, gua ribut masalah kayak gitu. Ya yang ada gua nanti habis juga gitu. Gua nggak takut mah enggak, gua takut enggak sama dia, nggak takut. Ya kan gua juga ngebela yang benar kan, nggak ngebela yang salah. Gua ngebela yang benar. Posisi dia kan sekarang ngeledek situ kan lagi kondisinya lagi kayak gitu, nggak sempurna gitu kan. Gua bela. Dibanding gua ngebela dia yang sempurna, apa gunanya gitu kan. Dia udah ngebela yang enggak, maksudnya dia udah yang ngomongin yang enggak sama yang orang yang enggak sempurna gitu. Karena dia tuh pengen kayak kita semua sempurna gitu kan. Tapi kan dia udah dilahirin kayak gitu. Ya apa mau gimana lagi gitu kan. Bukan salah dia dan bukan kemauan dia dapat kekurangan fisik. Ya emang sih dari matanya kan bisa dari musibah. Dari musibah apa? Kan dari matanya tuh emang kecil sebelah, terus enggak putih semua gitu kan, dari matanya sebelah gitu kan. Jalan pun dia nggak ini gitu kan, harus ada pegangan kalau jalan juga. Juling. Iya, kalau jalan tuh harus ada yang ngikutin gitu kan. Makanya waktu dia jalan tuh mau ke warung tuh dia emang dipegang gitu tangannya sama seseorang gitu, cewek gitu kan. Sudah diseberangin doang ke jalan, mau ke warung, mau beli apa gitu. Tapi masih bisa ngelihat kan, bukan buta. Bukan buta semuanya, enggak, cuman yang satu bisa ngelihat, yang satunya enggak gitu. Iya. Nah, makanya tuh dia ke warung, saya lagi nongkrong juga, di depan lagi ngerokok lah, ngopi gitu. Udah parah sih kalau misalnya posisinya yang kekurangannya satu matanya nggak bisa ngelihat sih, udah parah sih itu. Iya, harusnya tuh kayak lah bantu kayak apa, kayak jangan sampai ngomong kayak gitu yang nggak enak didengar gitu kan, kasihan gitu. Tapi lu pernah dibully Nyok? Apapun lah itu. Kalau dibully pernah pasti. Kalau gua tuh zaman dulu SMP gua pernah dibully tuh, gua hitam. Tuh SMP gua bilang kalau dibully hitam ya udahlah, emang dasarnya gua emang hitam kan ya, dulu. Karena kayak gua aja dulu SMP gua gendut, dikatain gendut ya udah. Ya udah emang faktanya kan. Ya udah. Kalau tapi bukan berarti kita membenarkan orang boleh ngatain kita. Cuman posisinya ya kita lihat juga diri kita kayak gimana sendiri. Gitu. Nah, udah gitu ya lu harus ngebiasain diri. Kalau lu memang udah tahu lu dikatain, lu dibully, dasar lu hitam lu nih, terus lu ngeliat diri lu sendiri, lu bener-bener hitam, ya udah lu harus bener-bener nguatin diri lu sendiri. Jangan sampai lu bener-bener pas lu dikatain kayak gitu, sekali lu udah biasa nih, misalkan sekali biasa, dua kali biasa, 3 kali tiba-tiba lu jangan pernah tuh gituin niat, wah gue mental gue down nih dikatain mulu nih gue pengen pindah nih, jangan. Yang penting lu ngeliat diri lu sendiri aja dulu. Sama lu ngeliat yang ngatain lu tuh kayak gimana. Dia benar-benar sempurna nggak? Kalau dia benar-benar sempurna, ya udah lu akuin lah.
akuin aja lu bener-bener hitam. Cuman kalau misalkan dia ngasih puna ya udah lu terima aja lu. Jangan lu balik lagi dengan apa ya? Balas dendam katain bully dia lagi, nggak usah. Itu zaman SMP. Kalau gua zaman SMA gua dikatain sama ya ini bisa dibilang sih gua di SMA tuh kan gua geng. Tuh geng gua tuh berempat gitu tuh. 3 cowok 1 cewek. Nah si cewek yang ini nih, cewek ini ya bisa dibilang sahabat gua sih. Dia selalu apa ya? Kalau gua datang dia pasti ngatain gua dulu. Udah mandi belum? Masalahnya lu tau sendiri kan gua. Gua kalau misalnya rambut gue lagi gondrong pasti kelihatannya kayak orang belum mandi kan, kayak cak-cakan atau gimana kan, beradul lah. Pasti gue dikatain kayak gitu. Gue bilang ya udah lah, gue mandi lah, gue bilangnya kayak gitu. Masa ya ke sekolah kagak mandi. Ini kan gak kelihatan kayak nggak mandi kan gara-gara rambut gue. Coba besok gue potong ini, gue potong rambut gue nih. Ih coba nih gue potong. Nah ini enak bilang ini, berarti berarti lu ngatain gue salah dong, gue gituin aja, gue benerin lagi. Gitu doang sih gue waktu itu dibully mah. Nggak pernah nyampe fisik atau apa tuh, nggak pernah ada kontak fisik lah. Nggak ada. Tapi temen-temen lu ada yang pernah ngalamin yang kayak tadi kan kekurangan nih, matanya nggak bisa ngeliat satu gitu. Di lingkup temen-temen lu lah. Nggak ada. Malah gue sering ngatain ya. Kalau gue ngatain emang apa ya, buat lelucon doang sih. Cuman ya apa ya, dia sendiri yang mau, karena udah kenal dekat. Iya, karena udah kenal dekat. Terus gue nanya nama, lu biasa dipanggil apa? Panggil gue ini aja. Saya apa ya, maaf ya, dia tuh tompel, ada sama kayak gue jangan sebut sama kayak si Duda, ada tompel di sini. Gue sering bilang ke dia itu kalau ngatain tompel, masalahnya dia sendiri yang bilang panggil gue tompel aja. Ya karena kan lu konfirmasi dulu. Iya, gue kan nanya. Lu mau dipanggil apa nih? Lu biasa dipanggil apa? Iya. Ya kan, tertakutnya kalau gue panggil tompel salah. Terus dia yang ngasih saran duluan kan, udah panggil gue aja tompel. Nah, enggak lu panggil gue aja gendut. Kan biasa begitu kan, kayak gue aja sama yang lain, sama teman-teman gue di SMP sama STM juga begitu, datut baik. Karena emang bilang daripada Riza ribet kan, dulu panggil gue aja Dut. Masalahnya kan kalau nama panggilan itu misalkan ada nama identik nih, kayak misalkan panggil Giant. Giant. Itu kan apa ya? Ada panggilan identik tersendiri gitu, kayak gue penyok juga enggak ya kan, tapi dipanggil penyok ya apa ya? Ya mungkin apa ya? Dekat. Kalau gue bilang sih mungkin itu panggilan intim dia ke teman dia, mungkin kayak gitu aja. Posisinya bukan buat ngebully penyok, manggil gua Giant karena gua gendut, bukan. Dimanapun juga kita tidak membenarkan untuk pembulian ya. Cuman kecuali kalau misalkan si orang yang dikatain ini bener-bener ada kekurangan, kayak misalkan juling atau pala miring miring lu nih. Nah udah salah itu udah sebutannya udah body shaming banget. Nggak perlu lah lu ngatain kayak begitulah. Nah gue pernah sekali diejek gitu kan, diejek banget, udah gimana ngejeknya juga. Emang tuh kecil gue jujur, gue ngempeng gitu kan, ngempeng tuh ngedot ya kan, gue ngedot. Nah gue berhenti ngedot tuh 6 SD, gue berhenti, gue masuk SMP tuh udah ngedot lagi. Nah teman SD gue kan masuk SMP juga bareng sama gue, satu alumni lah. Nah gue tuh di sekolah tuh bukan dipanggil Supri gitu kan, ya kalau ketemu sama dia itu sama yang lain panggilnya Boneng gitu kan, Boneng gitu kan. Nah dalam hati gue, emang gue Boneng gitu kan. Nah lu Boneng Pri katanya, kan lu waktu kelas 6 SD lu ngedot mulu katanya. Kalau ngedot kan sampai gitu panggilnya Boneng katanya, nanti lu gigi lu ke depan lu. Kata siapa, gua nggak peduli gigi gua ke depan kan, mau enggak. Akhirnya kan sampai sekarang gua enggak ada yang namanya gigi ke depan karena akhirnya yang ngatain gua Boneng, giginya yang ke depan lu. Iya serius. Padahal dia nggak ngedot lu, gua yang ngedot waktu SD. Gue ngedot, gue jujur, karma it's real. Ngedot kata gue, karma it's real. Karma masih berlaku. Akhirnya dia yang kena Boneng tuh, makan tuh. Karena dia kan ke depan mulu. Kalau senyum pun ditutupin sama mulutnya gini. Gak mau. Pakai behel tetep aja. Kalau lu mah udah takdir jadi Boneng mah nggak ngaruh buat. Kalau gigi ke depan gitu lu pakai behel sih ngaruh, cuman jangka panjang. Iya. Nggak langsung instan.
makanya jangan ngejekin dulu lah, lihat dulu kata gua ke depannya siapa nih yang boneng gituin aja. Terus buat yang misalnya jadi si korban lah kita sebut ya. Jadi si korban pembulian ini, walaupun memang gua ngerasain kadang kita nggak bisa ngomong ke siapa-siapa. Kalau kita diapa-apain gitu loh, dalam artian misalnya nih, kita sebenarnya gondok nih, kita pengen ngomong ini orang udah ngatain kita nih, udah yang nggak wajar nih, tapi kita nggak bisa ngomong ke siapa-siapa. Itu gue pernah ngerasain gitu, tapi lama kelamaan makin jadi nih orang gitu ya. Akhirnya ya gue berani diri buat bilang ke nyokap nih waktu itu pas SD, karena dulu gue dibilang boboho. Karena gue dulu SD bulat banget, sama kayak bener-bener bulat banget. Gue juga bulat. Dibilang boboho. Yang gue bilang awal tadi, karena masih SD, mungkin mental kita belum sekuat sekarang. Akhirnya kan ya ke otak, ke mental tuh jadi banget gitu loh, jadi ngedown banget. Akhirnya gue bilang ke nyokap, akhirnya nyokap negor si anak ini. Besoknya ya udah balik normal lagi, biasa. Gue temenan lagi sama dia, sampai sekarang pun masih temenan sama anak SD itu. Nah, maksud gue, walaupun kita awalnya mungkin ngerasa nggak berani buat ngadu lah kasarnya, karena kita digituin, apalagi modelnya mungkin kita jadi korbannya pas SMP, terus pas SMA terlebih. Harusnya kan SMA udah jauh lebih berani buat ngungkapin lah ya. Ya kan, secara ya lu udah berani buat ngelawan gitu ibaratnya. Harus punya pikiran sama mental yang menurut gua, kalau menurut lu memang ini udah di luar batas wajar, ya lu harus speak up. Kalau menurut gua sih, lu harus ngomong, entah ke guru lu atau ke orang tua lu yang lebih gampang, ya lu cerita, ya lu ngobrolin aja sama orang tua lu gitu, biar dapat solusinya yang benar-benar gitu loh. Kalau pengen lebih bagus lagi, lu push down balik dia. Nah, tuh kalau pengen inian lagi lebih bagus lagi, lu push down balik dia, lu cari kelemahan dia apa lu baru. Buktiin aja bahwa lu bisa lebih baik daripada dia. Gitu loh. Kalau misalnya memang lu nggak berani buat ngomong ke orang lain, takut. Kalau misalnya terlebih ke orang tua lu misalnya gitu, lu ya seperti lu ngomongin tadi, lawan balik. Tapi lawan baliknya dalam artian jangan lu balik ejek si orang ini, nggak bakal kelar-kelar kalau menurut gua. Malah kata-kataan terus lu berkelanjutan. Iya, jadi lu apa yang dikatain ke lu nih, lu buktiin aja sebenarnya. Kalau misalnya posisinya lu udah SMP, SMA, ya menurut gua lu bisa lah buat kayak gitu. Apalagi yang kasus sekarang kan udah parah banget kan tuh, yang tadi gue bilang anak cewek ditendang sama cowok. Kan itu udah parah tuh. Ya, harusnya lu ngomong aja lah. Ya apalagi yang, kalau gua sih itu juga parah, apalagi yang sampai harus tangan diamputasi. Iya, yang itu tuh yang cowok. Ada pengakuannya sih, katanya dia jatuh atau apa gitu, terus sampai tangannya kayak gitu. Gue nggak tahu sih itu sebab jelasnya. Iya, masih simpang siur, karena kita tahu lah di negara kita ini masih kekurangan informasi sama iya itu. Maksud gua, kalau memang lu sekolah di mana, lu pas sekolahnya nih, lu gurunya, ketika lu ada kejadian kayak gitu harus cepet tanggap lah. Iya, infonya cari yang valid. Yang salah ya dihukum sesuai memang peraturannya gitu loh. Kalau menurut gua, kalau memang masih punya rasa kemanusiaan, misalnya diskors berapa lama, kan bisa. Kalau memang udah fatal kayak gitu kan bisa aja dikeluarin. Terlepas nama sekolah lu, mungkin lu mikir ntar nama sekolah lu jelek lah, terus ada kejadian kayak gitu, sekolah lu nggak jadi jelek namanya. Udah pasti jelek. Udah terlanjur namanya ke up. Iya, udah beritanya juga udah naik ke ranah publik. Kalau lu berani ngambil sikap yang wah ini salah nih anak, memang benar-benar terbukti salah misalnya nih, udah sampai nyebabin pembulian, akhirnya tangannya diamputasi, kan udah salah nih, udah fatal. Ya lu caranya supaya sekolah lu nggak jelek, ya lu keluarin yang salah, tapi benar-benar lu buktiin dulu, buktinya kumpulin tuh, ini anak salah apa enggak gitu kalau menurut gua. Daripada lu nutupin kesalahan orang lain demi nama baik sekolah lu bohong, oh enggak ada kejadian kayak gitu, begini. Kebanyakan kan begitu sekarang, sekolah nutupin. Ya nggak bakal kelar masalahnya.
Yang rugi siapa? Si anak yang kasus pembulian sampai diamputasi tuh kayak gitu ya, dicari solusinya yang terbaik. Jangan sampai kejadian kayak gitu lagi. Jangan cuman gara-gara lu mau membersihkan nama sekolah lu menjadi baik, lu malah nutupin fakta yang ada gitu. Karena kalau misalnya ditutupin terus-terus, ini kejadian korban yang selanjutnya bakal ada lagi. Kalau menurut gua, kalau lu diem bae mah ya gitulah, masih nggak bisa menutup kemungkinan pasti kejadian lagi. Karena kan ditutupin terus, dampaknya jelek sih. nggak ada di sekolah kita, nggak ada kejadian kayak gitu kok, baik-baik aja lah. Korbannya udah masuk rumah sakit, kan ada bukti ya kan. mau nutupin apa lagi kalau menurut gua. Pada sakit otaknya itu, nggak waras gimana gitu ya. lu mau bandel tapi jangan blow on lah. Pikir-pikir dulu tuh Ya, kalau lu boleh bandel tapi lu jangan sampai, aduh gua pengen ngomongin kata kasar. Kalem. Kayak lu nggak ini aja, kayak nggak lu sekolah tapi kayak perilaku lu tuh kayak lu nggak sekolah gitu. Iya, lu malah jauh lebih buruk daripada binatang anjing. Kesel gua. Udah amat lah. Nggak dapat inian juga dari videonya ini. Yang penting gua ngungkapin unek-unek gua buat orang-orang di sana yang masih ngelakuin pembulian yang fatal sampai kontak fisik. Ya mau gimana ya, masalah udah turun-temurun, udah kebiasaan buruknya si orang itu juga, si pelakunya. Yang gue dongkol apa coba Nyok? Alasannya nggak jelas kan kadang. Iya, masa banyak kan alasan nggak jelas. Dengan gampangnya nih anak yang udah nendang mukul si cewek yang tadi, yang si cowok sampai diamputasi, iseng doang kok, tai, iseng anjing. Kesel banget gua. Iseng-iseng doang kok. Ya iseng sih iseng, tapi jangan sampai ngelakuin kayak gitu juga kali. Jangan sampai ngelapain orang. Iyalah. Kalau kita berbuat tuh pikir-pikir dulu. Jangan sampai kita kebablasan gimana, kan ujungnya kan kalau udah terjadi kan penyesalan tuh nggak bakalan datang duluan, pasti penyesalan bakal datang belakang. Iya, kalau penyesalan di awal pendaftaran namanya, Cuk. Makanya kan gimana ya gitu kan. Selamat gua. Kalau mau bandel tuh bandel sekalian, tapi jangan beraninya di kandang di luar kalau mau bandel. Menurut gua gini nih, lu mau bandel tapi lu jangan ngerugiin orang lain lah. Iya. Lu mau ngerugiin diri lu sendiri, bodo amat. Tapi lu jangan sekali-kalinya lu bandel, lu sampai ngerugiin orang lain. Ya kadang-kadang gua gedek juga ya kalau orang-orang digituin ya kan. Gua pengennya ada posisi gua di situ gitu kan. Gua udah gimana kali gitu kan kalau ada posisi gua di situ gitu kan. Gua pengennya kayak gitu kan. Kalau berani tuh sama cowok lawan cowok lagi, jangan berani sama cewek. Cewek itu harusnya dikasih sayang dan dicintai. Jangan sampai dikerasi. Suprihai. Itu benar. Tapi Lu itu benar. Ingat tuh kan. Lu nyakitin cewek ya kan. Nah, buat cowok yang di luar sana, lu sama aja nyakitin kedua orang tua lu yang perempuan. Yang punya ibu lah. Iya, ibu gitu kan ya. Sakit tahu cewek kalau digituin. Kasihan lah intinya mah. Jangan pernah kamu nyakitin. Iya, buat yang cewek juga jangan nyakitin cowok. Iya, kebalikannya gitu kan. Gue jujur gue udah 2 kali disakitin sama cewek anjing. Bukan percintaan ini, pembulian. Curhat anjing. Ngecur, ntar lu video selanjutnya kalau mau bikin curhat. Seri curhat. Ya kan buat ada canda-canda gimana gitu kan. Jangan kita ambil yang ini, jangan. Kita buat ada keseruannya gitu. Ya tapi Cuman kayak gitu juga, Cuk. dari apa pembahasan yang udah lama tadi, apapun yang kita bicarain sebenarnya kita tidak membenarkan adanya pembulian gitu loh. Mau lu kuat mentalnya yang buat yang dibully, mau lu apalagi yang nggak kuat mentalnya buat yang dibully, terlebih yang udah ngelakuin pembulian. Maksud gua, lu mikirlah kalau itu terjadi sama anak lu nanti nih misalnya nih, atau enggak lu setelah lu ngelakuin kayak gitu terus posisinya lu punya adik lu digituin, gitu, lu mikirnya gitu dah. Sebelum lu ngelakuin hal itu ke orang lain, lu mikirin ke orang-orang terdekat lu dulu aja. Dampaknya gimana gitu loh. Lu juga pasti kesel lah kalau adik lu atau enggak anak lu nanti digituin. Iya, betul. Masalahnya gimana ya? Ngerinya aja kayak yang udah kejadian sekarang udah dibikin film kayak Joker. Oh iya. Lanjut guys. Oke. Ya, kayak misalkan Joker
Joker kan dari pertamanya tuh dari apa sih Pak? Dia dari orang baik. Orang baik keseringan dibully, satu kota lagi. Keseringan dibully, diledek apa segala macam, jadi orang jahat. Emang mau jadi kayak gitu orang-orang baik sekarang di Indonesia? Nggak mau kan lu ada. Lu bayangin kalau misalkan di Indonesia ada orang kayak Joker gitu. Mau kayak gimana? Itu luar negeri aja kayak begitu. Baru satu orang doang lagi. Itu baru film ya. Tapi nggak tahu ya itu gue nyata apa kagak ya. Nggak tahu gue juga. Kayaknya sih gue belum cuma cerita belaka doang ya. Belum nyari info detailnya sih. Kalau misalkan nyata sih itu wah udah parah banget. Mungkin di luar sana ada tapi nggak sebesar itu. Ya nggak separah itu ya. Karena kan Indonesia kekurangan orang jujur dan orang baik. Iya. Orang baik sih banyak, cuma ya kayak gitu. Kebanyakan dibully atau kayak gimana jadinya aduh mentalnya kebanyakan down ya. Jadinya balas dendam. Gue digituin dulu. Nah Besoknya wah ada orang lain gantian nih, enak aja gua doang yang digituin. Mau emang kayak gitu. Anak lu juga yang kena. Lu sekarang gituin orang lain, anak lu besok Merasai gitu. iya bisa aja kan. Nggak menutup kemungkinan. bisa itu nggak mungkin nggak bisa. Jangan sampai inilah. Intinya pada belagu lah sekarang tuh. Yang lu kejar apa sih dengan lu ngelakuin itu? Yang lu kejar apa? Apa hikmahnya? Lu mau dilihat hebat. Kalau lu hobi berantem, lu daftar tuh tinju ke MMA ke, lebih tersalurkan dengan baik daripada lu kayak begitu. Nggak ada gunanya. Yang udah sampai kontak fisik mau ceng-cengan. Lu pinter ngomong, pinter ngata-ngatain orang, lu ikut debat lomba debat, gantiin Najwa. ada uangnya daripada lu ngecengin orang sampai bikin orang Cacat lagi. dari lu cuman katain doang, dia down jadinya bunuh diri. Wah itu parah lagi. Kan banyak juga yang kejadian kayak gitu. Maksud gua lu mikirnya yang bener lah kalau mikir-mikir itu yang positif, yang bagus. Saking kesel lah sih gue sama orang-orang kayak gitu. Gue pengen ketemu sebenarnya, cuman gue pengen ngomong doang gitu loh. Nggak gue apa-apain, gue cuman pengen ngomong doang. Bro, anak lu bro, besok bro gituin gimana. Kesel aja gitu loh, masih ada aja. Ya Allah, Ingat mati. Kesel gue. Bukan ingat mati sih apa ya? Apa mau lu ke depannya pembulian itu makin marak, Iya. ya kan, makin banyak kan? Nggak juga, nggak harus. Apa kata bapak kita ntar, nenek moyang. Terus satu sisi di pemerintahan juga kurang juga sih. Di itu bidang yang mau gue omongin itu tadi. Harusnya ada ketegasan yang bener-bener harus buat si pelaku tuh diapain tuh bener-bener terjerat lah. Hukumnya harus bener-bener jelas gitu loh. Hukumnya sebenarnya udah jelas, cuman tindakannya nih harus bener-bener tegas. Udah ada undang-undangnya, kejadian kayak gitu, ya udah lu bener-bener jalanin tuh apa yang udah dibuat gitu loh, maksud gua. Tapi dengan yang memang hukuman setimpal gitu loh. Iya sih. Kalau hukumannya nggak dilakuin, besoknya makin ada terus nih, makin banyak. Karena mikirnya kita, nggak diapa-apain, Iya. cuma minta maaf doang, Iya, tanda tangan, materai, kelar. Kan, iya. Jadi pusing kita nih juga. Nggak akan ada bisa sebenarnya, cuman gue bikin kayak gini, kita ngobrol kayak gini, sharing aja dari pengalaman kita nih. Terus karena pengalaman yang orang-orang lain juga, jadi kita ambil yang positifnya. Kedepannya tuh harus gimana, kalian pasti lebih pintar dari kita bertiga lah. Iya. Cuman sharing aja gitu loh, kita bertiga bukan kita mengklaim bahwa diri kita lebih baik dari yang si pelaku, tapi setidaknya supaya mengurangi pembulian nih harus di inilah dipikirin lagi lah. Iya, setidaknya ya lu mikirin diri lu sendiri dulu sama orang-orang terdekat lu. Kalau lu pengen ngelakuin gini, janganlah nanti adik gue diginiin juga lagi. Gitu, harus punya kesadaran sendirilah buat efek kedepannya seperti apa gitu loh. Realistis aja lah bro hidupnya. Ya, jadi buat kasus pembulian yang lagi
masih marak ya di Indonesia ini. Kita sama-sama peduli lah. Jadi dari diri kita pribadi dulu, terus kita sampaikan ke orang lain supaya kita jangan sampai lah ngelakuin kayak gitu. Dari orang-orang terdekat kita dulu kasih tahu pelan-pelan gitu. Ya mungkin video ini bisa bermanfaat juga buat orang-orang di luar sana, tapi kita bukan mengklaim bahwa diri kita lebih baik dari kalian, tidak gitu loh. Cuman sharing aja. Iya. Diambil aja yang positifnya dari omongan kita gitu loh. Depannya biar lebih baik juga ya kan? Iya. Pokoknya biar bully ini nggak ada lagi. Iya, Masalahnya yang masuk di apa ya, infotainment atau berita itu udah kelewat batas gitu. Iya. Kalau bully main kata-kata nggak apa-apa. Kalau misalkan si korbannya ini terima. Cuman kalau ini udah main body shaming, fisik, waduh jangan bro. Ngeri. Ngena di hati. Iya. Sakit tuh. Bahkan sampai kematian ujungnya nantinya. Iya sih. Bunuh diri segala macam kan kita nggak pengen tuh, kita pengen ngindarin hal-hal yang seperti itu gitu loh. Populasi manusia berkurang gara-gara dibully. Iya. Rusak. Jangan nambah beban negara ini lah. Iya. Ini aja udah berat presiden, nambahin bully. Udah. Kacau. Udah masukan buat gua apa ya? Kalau buat yang bully lagi udahlah, stop lah. Intinya tuh buat lu apa sih bully itu? Mau gituin kesenangan sendiri, kesenangan sesaat, nggak kayak gitu caranya bro. Kalau buat nyari kesenangan sesaat bro, udahlah lupain lah, jangan bully teman-teman lu sendiri. Orang hidup tuh berdampingan bro, apalagi kalau misalkan lu ngelakuin hal sampai body shaming, fisik segala macem, tuh udahlah nggak usah lah. Sama satu lagi, lu jangan ngebully binatang juga ya bro ya. Masalahnya sekarang juga udah lumayan lu. Itu mungkin Kasian. di next episode ya kita bahas ya pembulian di binatang ya. Ya menurut gue itu aja ya masukan itu. Udah. Masukan Itu dong sih ya kan. Nggak ada apa-apa lagi, udah cukup segitu aja. Ya gue kasih saran yang buat yang di luar sana, ya jangan pernah ngelakuin hal yang nggak bener lah. Sekarang tuh kita fokusnya tuh ke depan gitu kan, lihatlah masa depan kita gitu kan. Dia juga yang orang-orang yang kalian bully semua pengen punya masa depan yang bagus. Jangan pernah ngelakuin yang hal yang nggak bener ya. Saya kasih saran itu sama kalian semua ya. Kita bangun Indonesia bro, anak-anak muda. Iya, Indonesia harus butuh jadi anak muda, itu Iya. hashtagnya Najwa Shihab. Makanya kita harus jadi penerus bangsa ini. Kalau Jangan bukan- sampai bangsa kita diambil gitu sama negara-negara lain. Kalau bukan kita siapa lagi gitu? Iya. Penerusnya kan kita. Iya lah. Kalau kita nggak bikin diri kita lebih baik lagi, siapa lagi gitu? Yang penting mah ambil aja positifnya dari video ini ya kan. Kalau misalnya memang berguna, bermanfaat, wah disebarluasin lebih bagus. Jadi biar kebuka tuh pikirannya semua. Biar nggak bentak udah Iya, kita harus ngambil yang positifnya aja dari setiap apa yang kita tonton, apa yang kita lihat gitu loh. Jadi pelajaran lah. Iya, mungkin di Ngoboy episode kali ini cukup sekian dulu. Karena takutnya kita semakin emosi dengan pembahasan seperti ini. Iya. Karena memang benar-benar Ntar dia dibully nih kalau kita nah, di sini. karena benar-benar menguras energi kita membahas Soalnya dia topik dewasa, ini. dia udah berumur, gue berumur, dia doang masih muda. Gue masih remaja, umur gue masih 20 tahun guys. Ini berimir bukan berumur. Gue berumur 20 tahun, yang ini mah yang berdua ini udah lumayan lah. Udah Umurnya jatuh syukur lah sensitif. Mungkin sekian dulu ya kayak dari Ngoboy episode kali ini, ngobrol sotoy tapi dengan informasi yang memang kita dapatkan secara realistis lah. Kita harus berpikir ke depannya lebih baik lagi, perbaiki diri kita masing-masing sebelum kita mengomentari orang lain gitu loh. Berkaca pada diri sendiri dulu sebenarnya. Sebenarnya kita buat video ini juga karena untuk berkaca pada diri kita sendiri. Karena kita pernah bikin video ini, jadi kita ingat, wah kita jangan lakuin hal itu. Gitu loh, oke? Yo, man. Sampai jumpa di Ngoboy selanjutnya. Gua Big Giant pamit. Dan gue Supriyan 7234. Apa nyok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti. Peace.